Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat biasa yang kami muliakan, berikutnya pengarang mengatakan wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Disebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah berfirman, wa ma khalaqtu al-jinna, tidaklah kami ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka ya'budun, beribadah. Para ulama tatkala mereka menafsirkan ya'budun adalah yuwahhidun. Kita perhatikan ayat ini. Wa ma, dan tidaklah khalaqtu, kami ciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliqu. Al-khaliq, zat yang maha pencipta. Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kepada kita suatu pernyataan, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pencipta. Al-khaliqu al-bari, al-khaliqu, dan dialah Allah zat yang maha pencipta. Apakah yang Allah ciptakan? Maka dialah Allah Rabbul Alamin. Begitu kita berbicara al-alamin, maka al-alamin adalah al-jinnu wal insu wa ghairuhum. Jin, manusia, dan yang lainnya. Itu adalah alam. Al-jin, maka penyebutan jin didahulukan lebih dahulu. Berikutnya adalah baru penyebutan manusia. Sahabat biasa yang kami muliakan, begitu kita lihat ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kenapa jin didahulukan dan manusia penyebutannya diakhirkan? Padahal begitu kita berbicara ilmu, maka tentunya manusia jauh lebih mulia dibanding jin. Tapi kenapa jin lebih dahulu disebut? Tentunya jawabannya tiada lain kecuali karena penciptaan jin itu lebih awal dibanding penciptaan manusia. Di ayat lain Allah juga menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka di sini jin disebut, baru sesudah itu manusia. Tadi kita sampaikan bahwasanya kenapa jin dahulu disebut, baru sesudah itu manusia, karena sesungguhnya penciptaan jin lebih awal dibanding penciptaan manusia. Jin adalah makhluk Allah, dan Allah menyebutkan sesungguhnya mereka melihat kalian, tapi kalian tidak melihat mereka. Innahum yarawnakum wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Subhanallah. Nikmat tatkala kita tidak melihat jin. Tatkala kita berada di masjid dan di sana ada majelis ilmu, ada kaum muslimin yang hadir, begitu juga ada jin yang hadir. Sebagaimana manusia ada yang muslim dan ada yang kufur, ada yang kafir, sama jin pun ada yang muslim, ada yang kafir. Makanya kita banyak membaca agar dijauhkan dari gangguan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebagian jin beriman kepada Allah, bagi yang ingin mendalami pengetahuan masalah jin, bagaimanakah mereka beriman kepada Allah, nanti bisa dibuka di rumah di surat Al-Jin. Ada surat Al-Jin. Maka tidak benar suatu pemahaman adanya sebagian orang yang memahami bahwasanya jin itu tidak ada. Jin adalah ada. Allah menyebutkan wa ma khalaqtu al-jinna wal insa. Begitu kita menyebut al-insan, maka disebutkan di dalam Al-Quran juga ada surat Al-Insan. Manusia diciptakan oleh Allah. Manusia adalah makhlukun mukarram. Manusia adalah makhluk Allah yang terhormat. Manusia adalah makhluk Allah yang bermartabat. Manusia adalah makhluk Allah yang mulia. Allah menyebutkan walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Disebutkan di ayat Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Maka manusia adalah sebaik-baik bentuk. Allah memberikan kepadanya nikmat berupa adanya panca indera. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam keadaan terhormat. Tatkala dia berdiri, kepalanya di atas. Tatkala dia duduk, kepalanya di atas. Tatkala seseorang itu tidur, maka dia pun mengambil bantal dan kepalanya tetap di atas. Coba perhatikan ayam. Tatkala ayam itu berjalan, maka kepalanya di atas.
Begitu dia makan, maka pantatnya, ekornya lebih tinggi dibanding kepalanya. Kita lihat kambing. Kambing itu kepalanya sejajar dengan punggungnya, sejajar dengan badannya. Begitu dia makan, maka yang namanya pantatnya lebih tinggi dibanding kepalanya. Tapi manusia adalah makhluk yang mukarram, makhluk yang mulia. Maka kemuliaan yang ada pada manusia hendaknya dia jadikan syukur kepada Allah adalah yang terbaik. Karena sesungguhnya Allah menyebutkan illa liya'budun. Yang dimaksud ya'budun adalah yuwahhidun, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Sahabat biasa yang kami muliakan, demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas lanjutan dari pembahasan kitab Tauhid, yaitu apakah arti ibadah. Insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.